Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Tetap semangat ya. Mari kita sebelum ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Cepat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari rumah kami sampai pada kami ibadah di tempat ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu, mau memuji Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersemangat memuji Tuhan. Yesus pokok dan kita caranya.
Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang disampaikan Tuhan bisa melekat dalam hati kami, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berikan kami dengar-dengaran, Engkau memberkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, kali ini kakak akan menceritakan tentang pemberontakan Korah. Lalu dengan tongkat Harun berbunga, dosa Musa dan Harun, dan akhirnya Harun itu mati. Nah, cerita Alkitab hari ini diambil dari Bilangan 16, Bilangan 17, Bilangan 20 ayat 1 sampai 13 dan ayat 22 sampai 29. Nah, pada waktu itu dalam perjalanan bangsa-bangsa Israel ini
ada beberapa pemimpin yang mulai sombong. Salah satunya adalah yang bernama Korah pada waktu itu. Nah, Korah ini merasa cemburu kepada siapa? Kepada Harun. Karena apa? Pada waktu itu Harun ini berdiri di hadapan Tuhan dengan memakai pakaian yang sangat indah. Nah, Korah ini merasa iri karena dia tidak seperti itu. Nah, karena merasa iri ini, akhirnya Korah ini menghasut pemimpin-pemimpin lain untuk apa? Untuk supaya mereka satu pikiran dengan Korah. Nah, akhirnya Korah ini mendapatkan orang yang akhirnya satu pemikiran dengan Korah. Nah, di sana mereka ini mencari-cari kesalahan Musa dan Harun. Nah, akhirnya karena Harun ini bersama dengan Musa mendengarkan hal-hal yang tidak baik tentang mereka, Musa ini merasa kesal. Akhirnya Musa ini berkata kepada Korah dan pemimpin-pemimpin yang tidak percaya, karena pada waktu itu mereka dibilang bukan pemimpin yang dari Tuhan. Nah, akhirnya mereka berkata kepada Korah dan pemimpin-pemimpin lainnya ini, mereka ini disuruh untuk pergi ke depan kemah suci pada waktu itu, pada keesokan paginya. Nah, akhirnya Korah dan pemimpin-pemimpin lainnya ini menurut. Mereka pergi keesokan paginya ke depan kemah suci ini. Nah, di sana juga ada Musa dan Harun pada waktu itu. Setelah mereka berkumpul, setelah Musa berbicara kepada mereka, tiba-tiba tanah ini terbelah menjadi dua. Akhirnya tanah-tanah yang terbelah ini melahap orang-orang yang tidak percaya bersama dengan apa yang mereka miliki. Nah, karena melihat hal itu, orang-orang Israel yang lainnya ini merasa panik, merasa mereka takut. Nah, setelah itu, karena Tuhan melihat itu semua, akhirnya Tuhan ini berkata kepada Musa. Tuhan ini mengutus Musa untuk Musa ini mengumpulkan tongkat-tongkat setiap pemimpin suku di bangsa Israel. Nah, akhirnya dikumpulkannya lah itu tongkat-tongkat ini sudah diberi nama pemimpin masing-masing, termasuk pada waktu itu tongkatnya Harun. Nah, akhirnya tongkat-tongkat ini sudah dikumpulkan pada waktu itu. Nah, apa yang terjadi pada tongkat-tongkat ini? Nah, pada salah satu tongkat ini berubah. Tongkat ini waktu itu bertunas. Nah, lalu berbunga dan pada akhirnya tongkat yang satu ini berbuah. Tongkat siapakah itu? Nah, itu adalah tongkat Harun. Nah, karena akhirnya orang-orang Israel ini melihat hal itu, mereka malu. Malu kenapa? Mereka ini sudah tidak yakin karena pada waktu itu dibilang Musa dan Harun ini bukan pemimpin yang benar-benar diutus oleh Allah. Nah, akhirnya setelah terjadi mujizat itu, akhirnya mereka percaya bahwa Musa dan Harun ini benar-benar diutus oleh Allah. Nah, pada akhirnya setelah itu lanjut ini perjalanan. Nah, pada waktu itu tahun ke-40 bangsa Israel ini dihadapkan oleh masa-masa sulit waktu itu. Orang-orang mudanya ini bersungut-sungut, mereka kesal. Mereka ini merasa kehausan karena setelah perjalanan panjang tidak ada persediaan air pada waktu itu. Nah, bukannya meminta tolong kepada Tuhan, tapi mereka ini malah kesal, malah marah-marah kepada Musa pada waktu itu. Nah, akhirnya karena Tuhan sudah melihat semua ini, Tuhan ini berkata pada waktu itu kepada Musa. Musa ini disuruh untuk membawa orang-orang Israel ini ke suatu bukit batu. Nah,
Tuhan ini menyuruh Musa pada waktu itu untuk berkata kepada batu itu, waktu itu supaya untuk menjadi sumber air batu ini. Nah, setelah itu Musa ini menurut. Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Musa membawa orang-orang Israel ini bersama dengan Harun kan ke tempat yang Tuhan sudah tunjukkan. Nah, sampainya di sana, karena pada waktu itu Musa ini sangatlah marah, sangat kesal hatinya. Musa ini melakukan apa yang dikehendakkan Tuhan, tapi bukan berkata. Musa ini melainkan memukul 2 kali batu tersebut, 2 kali. Nah, akhirnya batu itu tetap mengeluarkan air. Nah, karena mengeluarkan air, bangsa Israel ini tentu senang. Mereka tidak merasa kehausan lagi. Nah, tetapi Tuhan ini tidak senang. Kenapa tidak senang? Karena Musa dan Harun tidak melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, akhirnya apa ya kalau misalnya tidak melakukan perintah Tuhan? Akhirnya mereka ini dihukum juga oleh Tuhan. Jadi bukan hanya orang-orang yang tidak percaya yang dihukum, tetapi orang-orang yang percaya kepadanya yang tidak melakukan dengan benar perintah Tuhan akan dihukum juga. Nah, pada waktu itu akhirnya Musa dan Harun ini dihukum oleh Tuhan. Nah, lanjutlah perjalanan mereka, bangsa Israel ini, dan akhirnya mereka ini tiba di Gunung Hor. Nah, akhirnya pada waktu itu Musa ini bersama-sama dengan Harun dan salah satu anaknya Harun pergi mereka mendaki Gunung Hor ini. Nah, sebenarnya Tuhan ini sudah memberitahu kepada mereka bahwa Harun ini akan meninggal di atas Gunung Hor ini. Nah, akhirnya pada waktu mereka mencapai puncak gunung ini, Musa ini menanggalkan pakaian yang ada pada Harun, lalu memakaikannya kepada anaknya ini. Nah, untuk apa? Supaya anaknya menjadi lanjutan ayahnya, menjadi seorang imam besar pada waktu itu. Dan pada akhirnya Harun pun meninggal dunia. Nah, setelah kematian Harun ini, Musa bersama anaknya Harun turun kembali ke bawah. Mereka ditunggu oleh bangsa-bangsa Israel. Orang-orang Israel ini menunggu kedatangan mereka. Nah, pada waktu orang-orang Israel ini tahu bahwa Harun ini telah meninggal, orang-orang ini merasa bersedih. Mereka berduka cita. Akhirnya selama sebulan penuh waktu itu mereka tidak berpindah tempat, jadi tetap di gunung itu pada waktu itu untuk mengenang Harun ini. Mereka berduka cita atas kematian Harun pada waktu itu. Nah, adik-adik, apa ya yang bisa kita pelajari dari kisah Harun dan orang-orang Israel ini bersama dengan Musa? Yang pertama, kita pasti akan mendapat hukuman kalau kita melakukan kesalahan. Kalau kita tidak melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan, mau itu dari Tuhan, mau itu dari orang tua, orang-orang yang di sekitar kita, kalau kita tidak memperdulikan, kita tidak melakukan dengan benar, kita akan mendapat hukuman. Jadi adik-adik, kalau misalnya mau melakukan sesuatu, kita harus berhati-hati, kita harus teliti. Nah, selain itu, kita juga diajarkan untuk jangan pernah lupa untuk meminta pertolongan. Nah, setelah itu, jangan pernah untuk melawan apa yang orang tua kita perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kalau misalnya
disuruh mama, Dek beli ini, nggak mau nanti aja. Nah, jangan seperti itu. Bilang, iya mah, kita berangkat. Nah, itu membuat orang-orang yang menasehati, orang-orang yang menyuruh ini senang, dan kita juga menjadi anak yang berbakti. Nah, dari situ selesai kita firman Tuhan hari ini. Untuk ayat hafalan kali ini ada di kitab Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Baiklah, firman Tuhan sudah selesai. Jangan lupa ya, ingat kita harus tetap melakukan apa yang Tuhan suruh dan orang tua kita suruh. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita kali ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah ibadah hari ini, kami sudah memuji memuliakan Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Ketika kami pulang Tuhan, Engkau lindungi, Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati ayah, mama, dan keluarga-keluarga lainnya Tuhan. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa ya, datang ibadah Smiling Kid Special Edition Natalan pada tanggal 10 Desember jam 3:30 sore. Ajak teman-teman lainnya ya. Dadah.